Shalom, selamat malam pada kita semua. Kembali lagi di malam hari ini kita akan belajar. Kita akan mengetahui topik firman Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Izinkan kami Tuhan di malam hari ini untuk mempelajari akan kebenaran. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Hikmat dari sorga menjamah pikiran kami, sehingga malam hari ini kami dapat merasakan sukacita yang besar. Sembunyikanlah hamba di belakang kaki salib-Mu Tuhan, karena hamba berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mempelajari kembali topik kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita akan mengetahui terlebih dahulu di dalam kitab-kitab Tuhan. Mereka juga menjelaskan cara kedatangan. Dalam Perjanjian Baru, katakan di sini Yesaya, Yeskiel, dan Miel dan Obadya mengatakan bahwa datang dengan api. Bait Allah dipulihkan. Bahkan Tuhan hakim dan raja itu sendiri. Raja segala raja datang kembali. Mari kita lihat bagaimana kata kitab-kitab yang lain juga. Yaitu Nahum dan Sefanya juga. Dan Hagai menyatakan bahwa gunung bergemah dan bumi hangus. Kristus palsu ditumpaskan. Penggoncangan umat sisa tertinggal. Inilah pelajaran bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama menceritakan tentang cara kedatangan Yesus. Kita akan lihat pelajaran di dalam Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan oleh kitab-kitab Tuhan ini. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas mengatakan kepada kita bahwa mempelai pria. Dia sebagai mempelai pria. Markus mengatakan hamba dan tuan tanah itu sendiri. Talenta yang dipercayakan. Pentingnya menantikan dia. Bahkan Timotius mengatakan upah bagi yang merindukan dia. Sehingga itu malam hari ini kita akan lihat. Setiap perjanjian baru menyatakan kepada kita itu bagaimana upah bagi yang merindukan itu. Kita lihat dalam Titus dan Petrus menyatakan kepada kita pengharapan yang penuh bahagia. Harinya datang seperti pencuri, datang dengan ribuan malaikat, dan wahyu menyatakan kepada saya dan saudara di malam hari ini. Ya, aku datang segera. Amin. Mari kita lihat maksud kedatangan Yesus untuk saya dan saudara sekalian. Maksudnya adalah apa, saudara? Hidup bersama Yesus selamanya. Yesus mau kita hidup selamanya dengan Dia. Mengakhiri penderitaan selama ini di dunia ini. Menikmati kehidupan abadi bersama orang yang dicintai. Ini yang Yesus mau ketika Dia datang kepada kita. Dia mau hidup bersama kita. Dia mau mengakhiri penderitaan manusia ini. Sehingga Dia mau kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga itu cara kedatangan Yesus kita harus tahu malam hari ini. Bagaimana cara kedatangannya. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang harus kita tahu sebagai umat-umat Tuhan tentang kedatangannya. Yaitu yang pertama. Buku Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengatakan datang secara nyata dan pribadi. Di dalam Matius 24 ayat 27 mengatakan dapat dilihat semua orang. Bunyi sangkakala jelas terdengar. Penuh kemuliaan bahkan tidak disangka-sangka. Inilah cara kedatangan Tuhan. Tuhan datang dapat dilihat semua orang. Jadi saudaraku, ketika ada yang berbicara, ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana, janganlah percaya. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 27 sangat jelas. Menyatakan bahwa dapat dilihat semua orang. Bahkan bunyi sangkakala itu sangat jelas terdengar bagi setiap makhluk yang hidup dan mendengar melalui telinganya. Mari kita lihat bagaimana Matius 24 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia ini. Bila mana datang atau tanda kedatangan kesudahan dunia ini, Tuhan mau
melihat kita mempersiapkan diri kita. Seperti itu. Sehingga itu kita harus melihat kedatangannya dan kesudahan alam ini bagaimana caranya. Karena dikatakan tidak seorang pun tahu tentang waktu itu, hari itu. Tetapi tanda-tanda kesudahannya kita harus mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita lihat semua orang harus tahu tanda kedatangannya. Supaya kita dapat berjaga-jaga. Supaya kita dapat mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan segera datang untuk kita. Kita lihat, saudara, kita harus tahu tandanya. Gempa bumi sudah pasti berulang-ulang. Bala kelaparan sudah terjadi sampai saat ini juga. Dan kita lihat lagi bagaimana kedatangannya dan tanda-tandanya. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 menyatakan inilah sebagian yang akan terjadi di dunia ini. Orang akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual, sombong, pemfitnah, bahkan pemberontak terhadap orang tua itu sendiri. Rasul Paulus menyatakan ini untuk kita dapat berjaga-jaga ketika semua ini yang sudah pernah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi kepada kehidupan kita di akhir zaman ini. Kita lihat, tidak tahu berterima kasih. Susah sekali orang berterima kasih karena mereka menganggap mereka punya sesuatu moral yang lebih tinggi. Tidak peduli dengan agama, paranormal, tidak mengasihi, tidak mau berdamai atau menjelekkan orang. Atau bisa dikatakan dalam tanda kutip saling gosip sana dan gosip sini. Inilah Rasul Paulus menyatakan. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan di sini tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang atau berlagak tahu. Menurut hawa nafsu, menjalankan ibadah secara lahiriah. Ini yang Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita keadaan-keadaan orang saat ini. Dan kita akan lihat keadaan orang di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima mengatakan mengumpulkan harta, menahan upah buruh, hidup berfoya-foya. Jadi di akhir zaman ini banyak yang akan seperti itu, melakukan hal-hal yang lain dan sehingga mereka dapat tidak mengerti akan kebenaran Tuhan. Kembali Rasul Paulus menyatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7, yaitu tampil pengejek dengan ejekannya. Di manakah janji kedatangan itu? Di manakah janji tentang kedatangan Yesus Kristus itu? Sehingga banyak pengejek, banyak orang-orang yang akan mengejek umat-umat Tuhan yang sedang menanti. Sehingga itu kita akan lihat, inilah setiap tanda-tanda kedatangan Tuhan. Daniel mengatakan dalam kitabnya, Daniel 12 ayat 4, pengetahuan akan bertambah-tambah. Tapi sebelum pengetahuan bertambah-tambah, awal mula kehidupan kekristenan, firman Tuhan ini disembunyikan. Firman Tuhan ini tidak dapat dilihat. Karena di dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat sangat jelas. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Sehingga ketika di akhir zaman ini, ketika kita melihat kedengaran, gempa bumi, kelaparan, semua orang dengan sifat-sifatnya masing-masing yang tadi sudah disebutkan, maka itu pengetahuan akan bertambah-tambah dan kita akan melihat kedatangan Yesus segera tiba. Inilah bagaimana pengetahuan bertambah-tambah. Dibutuhkan 6.000 tahun untuk bergerak dengan berkuda dengan jarak 50 km per jam. Tetapi 300 km per jam kendaraan bermotor. Karena sudah ada motor, sudah tidak sampai 6.000 lagi. Cuma 300 km per jam aja. Dan ketika pengetahuan bertambah-tambah, hanya 25 tahun itu dibutuhkan untuk menambah kecepatan dari 300 km per jam menjadi 27.000 km per jam dengan pesawat terbang.
ruang angkasa. Akan semakin bertambah, semakin cepat semuanya yang terjadi. Sehingga itu ketika Yesus datang yang kedua kali, di dalam Wahyu 16 ayat 12 mengatakan gempa bumi. Matius 24 ayat 29 mengatakan matahari dan bulan menjadi gelap. Bintang berguguran dalam Wahyu 6 ayat yang ke-13. Ini statistik tentang bagaimana gempa bumi dari abad yang pertama sampai abad yang ke-20. Setiap tahunnya bertambah, saudaraku. Inilah tidak kenyamanan di dunia ini. Mulai dari 15 di abad pertama sampai 30.000 kali gempa bumi. Sampai detik ini pun juga kita masih rasakan ada gempa bumi itu. Dan kita lihat tanda di langit. Ketika di tahun 1780, yaitu matahari gelap, bagaimana orang-orang menyalakan lilin sehingga burung-burung kembali ke sarangnya. Begitu juga di tahun 1833, bintang-bintang keguguran. Hampir-hampir tidak ada tempat di langit yang tidak dipenuhi dengan bintang-bintang gugur. 60.000 meteor per jam jatuhnya. Ini kejadian yang sudah pernah terjadi dan nanti akan terjadi dan yang sedang terjadi di kita sekarang ini juga. Yaitu Yesus sudah menjelaskan di dalam firman Tuhan. Peperangan, bencana alam, bala kelaparan itu juga akan terjadi. Sehingga di dalam laporan PBB saat ini ada 1.200 juta penduduk dunia kelaparan. Ini yang sedang terjadi, saudaraku. Sehingga itu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 14 mengatakan kepada saya dan saudara, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, untuk saya, untuk saudara-saudara sekalian, sehingga kita mengerti akan kedatangan Tuhan. Maka daripada itu, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat keadaan kita saat ini. Mari kita lihat keadaan di sekitaran kita. Di dunia ini yang paling terbaru adalah COVID-19 ini, saudara. Sehingga itu kita percaya bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Di dalam Alkitab diterjemahkan dalam 1928 bahasa dan 70 dalam bahasa di Indonesia. Sehingga itu Alkitab sudah dicetak lebih dari 5 miliar. Jadi rata-rata adalah 50 juta per tahun. Sehingga itu sekarang diperkirakan Alkitab sudah diterjemahkan dalam 2.000 bahasa di dunia ini. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa Alkitab harus tersebar? Karena firman Tuhan ini sangat penting. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran mengenai kedatangannya. Sehingga kita dapat berjaga-jaga akan kedatangannya. Sehingga itu Lukas 21 ayat 28 mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Yesus mau melihat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita harus melihat bagaimana di dalam kitab Injil Tuhan, ketika semuanya sudah terjadi, ketika semuanya sudah pernah terjadi, akan terjadi dan sementara terjadi di sekitaran kita. Tuhan mau kita mengangkat muka kita. Tuhan mau kita mengangkat Injil kebenaran Tuhan ini. Dan kita melihat akan penyelamat, yaitu Yesus Kristus, segera datang bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Dan kita lihat bagaimana hal-hal yang sedang terjadi saat kedatangan Yesus. Gempa bumi dahsyat. Bumi bagaikan gelombang samudra. Langit koyak bagaikan kertas. Pulau berpindah tempat. Kubur-kubur terbuka. Inilah hal-hal yang akan terjadi ketika Yesus datang. Orang mati dalam Yesus dibangkitkan, saudara. Orang benar yang hidup akan diubahkan. Dan orang jahat akan mati. Inilah tanda bagaimana saat dia datang. Sehingga itu kedatangan Yesus, mereka akan menyambut Yesus dengan kesukaan dan memuliakan perjalanan mereka ke surga itu. Ini yang Tuhan mau kepada saya dan saudara. Ini yang Tuhan mau. Sehingga itu kita harus bersedialah setiap saat. Yaitu nyalakan pelita itu seperti gadis yang bijaksana. Saudara. Kita harus mengerti akan kedatangan Yesus ini.
Sehingga itu bagaimana mempersiapkan diri kita. Bagaimana ketika kita melihat kedatangannya. Saudara, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang belum mengenal akan Alkitab ini. Sehingga itu marilah kita siap sedia kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Sehingga kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Matius 24 ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saat tidak kita duga, saudaraku, ketika kedatangan Yesus. Maka daripada kita harus siap sedia, berjaga-jaga secara pribadi, secara kelompok, dan secara universal. Kita harus mempersiapkan diri kita semua untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Sehingga itu kita mengerti bagaimana Tuhan ingin memulangkan kita dan bersama-sama dengan Tuhan untuk meninggalkan penderitaan-penderitaan di dunia ini. Inilah Yesus mau. Ketika itu ada gempa bumi, kelaparan, peperangan, atau apapun itu yang sudah terjadi. Percayalah, itu sudah terjadi di zaman yang lalu. Itu sedang terjadi di zaman sekarang. Dan akan terjadi di akhir zaman. Untuk melihat mujizat yang besar dan janji Tuhan kepada kita bahwa Yesus akan segera datang. Sehingga itu Matius 24 dan 44 sampai 44 mengatakan bahwa hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sehingga itu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13, karena kita paling tahu bagaimana di dalam ayat yang ke-14 mengatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil akan tersebar dulu, tetapi sebelum Injil tersebar, tetapi sebelum kita menguatkan diri kita, di dalam ayat yang ke-13 sangat-sangat menjelaskan kepada kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bertahan di setiap hari, siapa yang bertahan setiap tahunnya, setiap bulannya, dia mempertahankan imannya. Dia mempertahankan fokusnya kepada Yesus sehingga dia dapat mengerti dan Injil ini akan tersebar di seluruh dunia. Ketika itu kita berharap akan kedatangan apa? Yesus yang kedua kali. Sehingga itu di dalam Yeremia ayat 17, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima mengatakan begini. Sehingga inilah yang kita harus mengerti. Inilah yang kita harus tahu untuk melihat dan mempersiapkan diri kita. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkati ketika saya dan saudara mengandalkan Tuhan. Diberkati ketika kita mengandalkan Yesus Kristus. Sehingga itu Yeremia pasal yang kelima sebaliknya kepada kita. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita terkutuk. Kita tidak dapat mengerti akan kemuliaan Tuhan. Kita tidak dapat untuk mengerti akan bagaimana Yesus mau kepada kita. Tetapi ketika kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hari. Ketika kita mengetahui malam hari ini, bagaimana tanda-tanda kedatangannya, bagaimana kita melihat akan segala yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dalam keadaan kita ini, dan yang akan terjadi, maka saya mau kita dapat mempersiapkan diri kita. Kita dapat melihat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat, akan diberkati Tuhan, dan dijemput oleh Yesus Kristus. Hingga itu ayat terakhir untuk saya dan saudara. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12 mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang yang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Biarlah di malam hari ini
kita dapat mengerti akan kebenaran Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Maksud yang Yesus mau. Dan dia ingin kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah kita memiliki kesaksian Yesus. Biarlah kita memiliki imannya Yesus. Sehingga Yesus segera datang. Siap sedia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur untuk memberikan pengertian, pengingat bagi kami untuk selalu siap sedia bagaimana Engkau akan datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami untuk melewati setiap hari demi hari. Dan kami dapat mempersiapkan diri kami sehingga orang yang siap sedia untuk kedatangan-Mu, yaitu orang yang selalu selamat untuk sampai tujuannya. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin.